Oke, kita tunggu dulu ya. Sampai 10 menit lah. Kita tunggu teman-teman yang lain yang belum datang. FPB ini cuma dilihat bilangan yang sama saja. Bilangan yang sama saja. Kalau ada bilangan yang sama, ambil pangkatnya dan kecil. Nah, ini bilangannya sama 2. Pangkatnya sama lagi. Ya. Maka sudah FPB-nya adalah berapa? 2 pangkat ini. 2 pangkat 3 dolar. Kalau teman-teman juga mau mencari secara biasa, 4, 40, ya. Faktornya 24 itu berapa aja sih? 2. Bisa angka 12 ya. 12 sama 12. Terus berapa lagi? Ya bisa sama 8. 4 bisa nggak? Bisa sama 6. Ada lagi nggak? Habis. Ya. 21, 24. Nah, sekarang 1, 24 boleh. Kali 24 kan 24. Sekarang mau 40. 1, 40. 2, 20. Nah, 3 nggak bisa. 4 bisa. 5 bisa nggak? Bisa. 5 lah. Apa? Di langkah 1 ada angka 4, itu dari mana? Angka 1 ada angka 4. Dari rumus Mbak Naisa, ini rumusnya 4AC. Dari rumus Mbak Naisa. Soalnya yang ini, ya silakan baca kutrit. 2x kuadrat ditambah 13x minus 12. Mbak Kamti, silakan. Kalau KPK cara biasanya mas, Rumusnya mana? Rumusnya yang ini, Mbak Ara. Silakan Mbak Ara. Mbak Karisma X1 sama dengan minus 13 per akar plus akar 23 per 4. Oke, kita lihat. Tunggu yang lain.
kalau kalian bingung kalau misalkan apa yang diulangi Angelina, yang diulangi yang mana? Kasih contoh lagi. Oke, kasihkan contoh lagi. Mas Vicky X1 17/4, X2 minus 21/4. Oke, disimpan dulu. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Bagaimana KPK dan SPB dari 64 dan 108? Coba dicoba dulu. 64 dan 108. Bikin apa? Pohon faktor 4 108 begini. KPK cari bilangan yang sama, ambil pangkat tertinggi. Cari dan cari bilangan yang tidak sama. Soalnya diliatin mau cek soal. Oke, sebentar. Mas Vicky cek dulu soalnya. Saya hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang Mbak Ara. Langkah 3 ke bawah, kata Mbak Ara. Langkah 3 ke bawah. Nah, ini segini nih, Mbak Ara. Silakan Mbak Ara. Barohatun X1 14/4, X2 24/4 minus 6. Oke, simpan dulu. 3 orang menjawab berbeda semua. Jadi seru. Jadi seru. Saya tunggu 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir udah gitu kita bahas. Oke, saya sudah ketemu. Berapa, teman-teman? KPK-nya 216 kata X1 minus 13 akar 23/4. X1, aduh, X1 nya berapa sih itu Mbak Ani? X1 3 minus 13 plus 19/4, 6/4.
minus 13 plus 19. Ya, oke. X2 nya ya minus 13. Oke lah, baca. X1 sama dengan 2/4, X2 sama dengan minus 6. Ya, simpan dulu. Ayo, siapa lagi? Penasaran ya, oke. Habis waktunya. Sekarang kita bahas barang-barang ya. Oke. Berapa A? Tadi siapa yang baru datang ya? Coba diperhatikan. Yang baru datang, Mbak Cikucrit. Terus yang hilang sinyal, Mbak Ratna kalau nggak salah ya. Mbak Ratna mana Mbak Ratna? Ya, Mbak Ratnanya hilang deh. Oke, saya ngasih pengantar sedikit buat Mbak Cikucrit sama Mbak Ratna. Mudah-mudahan mendengarkan dimanapun dia berada. Jadi sekarang kita mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya. Langkahnya sama. Pertama nulis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya ini 2. B-nya berapa B-nya? B-nya sama dengan 13. C-nya berapa? C-nya minus 24 ya. Nah, ini langkahnya sama ya. Nah, langkah kemudian langkah berikutnya ya, itu langkah 0, ini langkah 1. Langkah 1 menulis ulang rumus ya. Menulis rumus. Nah, baci ini jadi rumusnya yang ini baci ini ya. Mana tadi itu si rumus? Nah, ini baci. Rumusnya baci X1,2 sama dengan min B, ditulis ulang ya semuanya. Jadi X1,2 sama dengan min B plus minus akar B min 4AC per 2A. Benar gak rumusnya? Benar. Benar rumusnya nih. Nah, yang bangun ini Mas Vicky nih yang bangun nih. Sama Mbak Ani nih yang bilang benar pertama, benar-benar ngantuk. Jadi B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC ya. Jadi ini rumusnya ya, Mbak siapa namanya? Mbak Ci. Nah, setelah itu langkah kedua adalah memasukkan data ke dalam rumus ya. Memasukkan langkah kedua memasukkan data ke dalam rumus. Nah, masukin deh, ganti rumusnya sama data ya, data yang sudah kita tulis. X1,2 sama dengan
Min B-nya berapa? Jadinya min 13 ya. Plus minus B kuadrat 13 kuadrat min 4. A-nya berapa? 2. A-nya 2. C-nya berapa? Minus 24. Aduh, ini masukin data aja udah ada yang aduh salah nih. Nulis rumus salah, dijamin ke bawahnya salah. Nulis data salah, dijamin ke bawahnya juga salah. Jadi sehabis 2A, ini 2A berapa? 4 ya, 2 kali 2 ya. Nah, jadi habis ini jangan lanjut dulu. Cek ulang. Kalau gitu ya, langkah ketiganya cek ulang ya. Langkah 2B. Ini langkah 2A. Berarti saya tulis nih langkah 2B. Langkah 2B. Jangan capek-capek ngitung, taunya salah gara-gara salah masukin data. Langkah 2B. Cek data sudah betul atau belum. Atau belum. Nanti capek-capek ngitung ke bawah salah. Nah, ini coba cek B-nya 13. Oh, benar 13. B kuadrat 13. Oh, benar 13. 2. A-nya 2. Benar nggak? A-nya 2. Benar. C-nya minus 24. Nah, ini minus 24. Nah, ini 2. A-nya 2. Oke, udah benar. Sip. Lanjutkan. Langkah ketiganya. Biar ngitungnya nggak pusing, disederhanakan dulu, Mbak Ci, Kucrit. Langkah 3. Menyederhanakan. Wah, Mbak Rohatun store jawaban nih. 3/2 sama minus 8. Kita lihat. Kalau salah nggak usah minta maaf, Mbak Nadia. Nggak dosa. Menyederhanakan persamaan. Dah. Disederhanakan persamaannya. X1 2 sama dengan minus 13 plus minus 13 kuadrat berapa? 169. Minus 4 kali 2 berapa? Ini saya jabarkan biar jelas. Nah, itu 192 kata Mbak Rohantun. Bener gak nih? Ya, coba kita lihat. Minus 4 kali 2 sama dengan minus 8. Ya. Dikali minus 24. Minus 8 kali minus 24. Plus 192. Plusnya nggak usah ditulis. Ya, tapi di sini diganti. Jadi plus 192 per 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. Sampai sini masih benar atau udah ada yang salah?
Benar, sip. Oke, benar ya, sip. Mantap. Langkah keempat. Belum langkah keempat, yang masih langkah 3. X 1,2 plus minus 169 tambah 192 berapa? Akar 361 dibagi 4. Nggak apa-apa. X 1,2 sama dengan minus 13. Akar 361 berapa? 19. Nah, dah. Sampai sini. Siapa yang betul sampai sini? Kalau sampai sini udah benar, seharusnya jawabannya betul. Sip. Nah, langkah 4, aduh, kacau nih. Langkah 4, menemukan akar persamaan. Oke, dah. X satunya jadinya sama dengan minus X satunya minus 13 ditambah, kok ditambah 11 sih? Ditambah 19 dibagi 4. X2 nya sama dengan minus 13 minus 19 dibagi 4. Jadi baca kucrit, artinya plus minus di sini apa? Yang di plus itu X1, yang di minus X2. Jadi sampai sini dulu nih baca. Disederhanakan sampai sederhana mungkin, sampai kelihatan enak dihitungnya gitu ya. Nah, udah gitu langkah keempatnya baru dipisah. X1-nya plus, X2-nya minus ya. Minus 13 tambah 19 berapa? Mantap ya. 6 per 4. 6 per 4 disederhanakan jadi 3 per 2 ya. Mau 1,5 boleh. Nah, sekarang X2-nya. Minus 13 minus 19 jadi berapa? Minus 32 per 4. Nah, minus 32 dibagi 4 berapa? Minus 8. Jadi akar persamanya ialah X1 sama dengan 3 per 2, X2 sama dengan minus
8 jawaban akhirnya. Bilangan yang sama lalu kiri ambil pangkat tertinggi serta lihat bilangan yang berbeda. KPK, kalau KPK dari situ kita lihat. Sebentar. Mbak Cikucrit gimana? Udah kebayang belum Mbak Cikucrit? Mbak Cikucrit gimana Mbak Cikucrit? Udah kebayang belum? Agak paham. Oke. Gimana kalau misalkan soal latihannya ditambah nanti ketika saya kasih PR sehabis ini. Ya, jadi penjelasannya sampai sini. Nanti saya kasih PR, ya. Nah, saya kasih PR biar lebih mudah begini. Ada 2 soal. Ada yang saya kasih tahu jawabannya 2 soal. Jadi 2 soal saya kasih tahu jawaban akhirnya berapa, X1, X2 berapa. Nah, kemudian 2 soal lagi nggak dikasih tahu, ya. Jadi yang 2 soal silakan berlatih sampai benar gitu langkah-langkahnya. Nah, soal nomor 3 sama soal nomor 4 langkahnya mesti dilihat buku catatan dan lihat soal nomor 1 dan nomor 2. Langkahnya ikutin. Harus jawabannya harus benar. Oke? Ya, betul, berlatih langkah-langkahnya. Oke ya. Sekarang saya lanjut ke yang berikutnya. Materi berikutnya ya. Masih tentang persamaan kuadrat. Jadi jenis-jenis Nah, jenis persamaan kuadrat ini, oh ya, silakan. Monggo Maririt, nanti nonton video jangan lupa. Untuk materi yang baru ya. Nah, jenis persamaan kuadrat ini ada 3 sebetulnya ya. Jadi yang pertama ini 2 akar yang berlainan. Yang kedua 2 akar real yang sama. Yang ketiga tidak memiliki akar real. Maksudnya apa ini? Jadi kalau kita lihat yang tadi, nah ini nih, kan X1-nya 3/2. X2-nya minus 8. Nah ini contoh dari jenis yang kedua ya. Jenis yang pertama, 2 akar real yang berlainan gitu. Kalau akar real yang sama bagaimana? Ya nilainya sama. Ya. 4 sama 4 atau 2 sama 2 gitu ya. Nah, cara misalkan ditanya apakah persamaan kuadrat
2x kuadrat ditambah 13x minus 24 ini memiliki akar real yang berlainan. Nah, dicari seperti ini bisa, ya, panjang caranya. Tapi kita bisa juga menentukan dengan mencari determinan, ya. Diskriminan, bukan determinan. Diskriminan atau nilai D-nya. Diskriminan itu dilambangkan dengan huruf D besar. Diskriminan, ya. Nah, cara mencari nilai diskriminan itu bagaimana? Nah, rumusnya ini, ya. Rumusnya udah sering dipakai, ya. Sepotong dari rumus ABC yang tadi. DB kuadrat min 4AC. Nah, terus gimana cara menentukannya? Jadi, dua akar yang berlainan itu kalau jika nilai D-nya lebih besar dari 0. Nah, dua akar real yang sama itu jika nilai D-nya sama dengan dari 0. Sedangkan yang terakhir tidak memiliki akar real jika D-nya kurang dari 0, ya. Oke, contoh kita ambil soal yang tadi, ya, 2x kuadrat plus 13x minus 24, ya. Contoh. Nah, contohnya ini tadi, ya. Ini dia masuk kelompok yang mana nih? Kelompok nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Yang 2x kuadrat dari hasil perhitungan kita sebelumnya, 2x kuadrat plus 13x minus 24. Masuk kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3? Berdasarkan perhitungan tadi kita, yang tadi latihan. Halo teman-teman, pada kemanakah? Masuk kelompok 1, ya. Kelompok 1, Mbak Ika, karena akarnya beda nilainya. Akarnya yang satu 3/2, yang satu minus 8, ya. Nah, coba kita buktikan, ya. Coba kita buktikan sekarang. Benar nggak dia akarnya berlainan atau D-nya harus lebih besar dari 0, ya. Nah, sekarang A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 2. B sama dengan berapa? 13. C sama dengan minus 24. Nah, coba dicari nilai D-nya berapa? Ketemu nggak nilai D-nya? Coba cari. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi langkah satunya sama. Langkah 1. Langkah 1 sama dengan menulis rumus. Nah, rumusnya ditulis ulang. D sama dengan B kuadrat min 4AC.
Kemudian memasukkan data. Oke, ketemu nggak nilai D-nya berapa? Halo, pada ngitung atau pada bobo? Ngitung, oke. Kata Mbak Feni 23 minus akhirnya, oke. Kita tunggu. $361. Minus 23 kata Mbak Ika. Ada 2 versi. Mbak Kamti juga jadi minus 23. Oke. Oke, kita bahas ya. Nah, ini kan sebenarnya mudah nih, tinggal masukkan datanya. Alah. D sama dengan B kuadrat. B-nya berapa? B-nya berapa? 13 ya, dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A-nya berapa? A-nya 2. C-nya berapa? Minus 24. 13 kuadrat berapa? 169. Nah, sekarang minus 4 kali 2 kali minus 24 berapa? Positif 192 ya. Positif 192. Ya, tuh udah dijelasin sama Mbak Ara. Ya.
Nah, jadi hasil akhirnya berapa? 361. Nah, jadi nilai D-nya lebih besar dari 0, ya kan? Nah, D ini lebih besar dari 0. Maka dia memiliki akar berlainan, ya. Paham sampai sini? Jadi cuma segini doang. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, sekarang coba contoh, ya. Coba contoh. 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, ini coba pertama dicari dulu D-nya berapa. Kemudian masuk ke golongan mana? Golongan 1, golongan 2, apa golongan 3? Jadi cari D-nya berapa. Kemudian masuk golongan 1, golongan 2, apa golongan 3, atau golongan putih. Kira-kira ya. Kurang dari 0, golongan 3. Mantap nih. Kita tunggu yang lain, Mbak Ika juga sama. Oke, kita tunggu yang lain. Mbak Kapti sama Mbak Feni sama-sama golongan 3 katanya. Oke, coba ya. Kita tulis dulu rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa?
4 ya. Oh ya, saya tanya dulu, A-nya berapa? A-nya 8. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan 1 ya. Oke, dah. B-nya 4 kuadrat. Min 4. A-nya berapa? 8. C-nya 1. 4 kuadrat berapa? 16. 4 kali 8 berapa? Minus 32. Jadi 16 dikurangi 32 berapa? Minus 16. Paham? Berarti D-nya kurang dari 0 ya. D-nya kurang dari 0. D kurang 0, maka masuk golongan 3. Oke. Mudah ya yang ini ya. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Menentukan menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Menentukan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat ya. Akar persamaan kuadrat, sorry. Nah, jadi kalau ditanya, kan sekarang di sini kita sudah tahu ya bahwa X1-nya sama dengan 3/2. X2-nya sama dengan minus 8 ya. Nah, kalau ditanya berapa jumlah X1 ditambah X2, ya sekarang kita bisa mudah. X1 ditambah X2 sama dengan 3/2 ditambah minus 8 ya kan. Nah, kalau perkaliannya bagaimana? Ya, X1 dikali X2 maka sama dengan 3/2 dikali minus 8 ya. Nah, bisa ketemu hasilnya berapa gitu kan. Ini karena kita sudah mengetahui nilai X1 X2-nya. Tapi kalau seperti sekarang, nah seperti yang ini, 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 1, berapakah
jumlah X1 plus X2. Nah, kita belum tahu kan. Kita harus mencari akarnya gitu kan. Nah, di sini ada cara lain yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, nilai X1 ditambah X2 nilai X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Nah, kalau perkaliannya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya. Contoh, kita pakai contoh yang ini dulu, yang udah ketahuan akarnya, biar bisa kita buktikan ya. 2x kuadrat plus 13x minus 24. Ya. 2x kuadrat lupa saya 2x kuadrat berapa ya, 2x kuadrat plus 13x minus 24. Dah ya. Oke. Sekarang apa namanya? Silakan Mbak Rohatun, boleh. Nah, sekarang kita coba mencari hasil penjumlahan X1 plus X2 dengan cara min B per A ya. A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 13. C-nya sama dengan minus 24. Oke, sip. A-nya 2 ya. Berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Min B, min 13 per 2. Ya. Nah, benar gak nih? Min sama dengan min 13 per 2. Nah, kita coba ya. Tadi kita sudah menemukan akarnya itu 3 per 2 dan minus 8. Nah, ini benar gak? 3 per 2 ditambah minus 8. Jadi 3 per 2 dikurangi 8. Nah, ini pertama harus diapain dulu nih? Ada yang tahu nggak caranya nih? 3 per 2 dikurangi 8, berapa hasilnya? Yang 8 dijadikan pecahan dulu, jadi gimana? Yang paling mudah dikalikan 2 ya. Jadi disamakan sebetulnya penyebutnya, prinsipnya sama ya. 8 per 1, sebenarnya kan begitu ya. Nah, ininya 2. 2 kali 2 bagi 2, 1 kali 3, 3. 2 bagi 1, 2 kali 8, 16 ya. Jadi 3 dikurangi 16 berapa?
minus 13/2. Hasilnya sama nggak dengan rumus min B per A? Sama ya, jadi terbukti benar ya. Oke. Sekarang yang perkalian X1 dikali X2. Kok di sini sih? Sorry. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Minus 24. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, minus 24 kali 2 berapa? Minus 24 dibagi 2. Minus 12. Nah, sekarang coba kita buktikan. Benar nggak sama nilainya? Di sini 3/8 dikali minus 2 ya. Sebentar. Nah, 3/2 dikali minus 8. Siapa yang tahu caranya? Nah, ini kan gampang ya. 8 dikalikan minus 8 dikali 3 dulu. Berapa? 3 dikali minus 8. Minus 24 dibagi 2. Nah, sekarang minus 24 dibagi 2 berapa? Sama nggak hasilnya? Sama ya. Jadi kita bisa mencari jumlah dan hasil perkalian kuadrat dengan rumus tadi. Nah, sekarang coba yang ini. Berapa nilai X1 ditambah X2 dan berapa X1 dikali X2? Coba untuk soal yang ini nih, yang 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. X1 tambah X2 berapa? X1 kali X2 berapa? Mbak Ika yang minus 12 apanya Mbak Ika? Soal nomor 1 apa soal nomor 2? Apa nomor 2 Mbak Ani? Nomor 2 kenapa? Nomor 2 minus 12, oke. Nomor satunya berapa nomor 1? Waduh, layarnya pada hilang semua nih. Gimana nih? Tulis lagi soalnya sama saya. Sekarang coba testing dulu. Tes.
Apakah bisa baca tulisan ini? Pada bisa baca tulisan ini nggak? Mas Vicky sama Mbak itu Karisma bisa ya? Oke, sekarang saya tulisin ulang soalnya. Di sini ya. 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ya. Yang ditanyakannya berapakah x1 ditambah x2? Ini soal nomor 1. Soal nomor 2, berapakah x1 dikali x2? Mbak Karisma, kebaca nggak tulisannya Mbak Karisma? Soalnya Mbak Karisma. Nggak ada suaranya, saya nunggu jawaban. Oke. Yang kata Mbak Ara nomor satunya minus 4/8. Mbak siapa nih? Mbak Ani minus 13/2. Nomor 2-nya minus 12. Oke, sebentar. Kita tunggu yang lain. 6 menit lagi, kita tunggu 2 menit lagi. Ya. Kita tunggu 2 menit terakhir. Ini waktunya saya tambah dulu. Oke, sekarang X1 tambah X2. Rumusnya apa X1 tambah X2? Min B per A ya. Min B per A. B-nya berapa? Min 4. A-nya berapa? A-nya 8. Min 4/8 berapa? Hasilnya. A per B dibagi C per D. Min 4/8 kok 8? Ya, kita langsung kalikan ini aja A kali B. Taruh di atas ya kan. Min 4 dibagi 8 hasilnya berapa? Nah itu dia min setengah, mantap. Nah sekarang yang nomor 2-nya. X1 kali X2 berapa? Rumusnya tadi C per A. C-nya berapa? 1. A-nya
8. 1/8 ya. Jadi C per A. C-nya 1, A-nya 8. Ini Mbak Ani minus 24/8 yang mana nih Mbak Ani nih? Jadi hasil akhirnya ya 1/8 ya. Oke. Paham? Paham ya? Mudah ya yang penjumlahan sama pengurangan. Baik, ini nanti yang soal yang terakhir tentang diskriminan dengan penjumlahan dan perkalian juga akan saya PR-kan. Jadi PR-nya ada berapa tuh? PR-nya ada, kalau pembagian nggak ada Mas Vicky. Ya. PR-nya jadi nanti ada berapa soal ya? 4 soal rumus ABC. Kemudian yang ininya 2 soal aja lah. Jadi 8 soal ya. Terserah. Bukan terserah, maksudnya nanti saya upload setelah setelah pelajaran. Ya maksudnya setelah pelajaran saya bikin dulu gitu ya. Nanti saya upload bersamaan dengan video ya. Silakan dikerjakan, ditulis rumusnya, caranya ditulis ya. Dan dikumpulkan seperti biasa. Paham ya? Kalau lupa gimana Pak? Nah, lupa nanti saya pertama seperti biasa saya sediakan screenshot ya. Screenshot dari catatan-catatan ini ya. Nah, kemudian screenshotnya nggak jelas. Nah, putar video ya, putar video yang di YouTube ya. Siap Mbak Ra, siap. Nanti saya rumusnya saya screenshot ya. Tadi saya baru bilang. Jadi pasti saya screenshot rumusnya, kemudian di share di grup seperti biasa ya. Nah, Pak masih kurang paham Pak dengan screenshot. Coba ditonton videonya ya. Ditonton videonya nggak usah dari awal, di bagian-bagian yang tidak dipahami aja, dicepetin gitu ya. Di forward, oh bagian ini dengerin gitu. Kurang paham bagian mana, ya di forward lagi gitu. Oke, saya kira ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup sebelum saya akhiri pertemuan ini. Nah, kalau masih bingung nanti coba aja jawab dulu. Kalau salah kan nanti saya kasih tahu. Saya balas di message atau kalau enggak saya bahas di kelas ya. Paling akhir pasti saya bahas di kelas. Jadi saya lihat nanti, oh yang banyak salah nomor sekian. Nah, nomor itu yang banyak salah itu yang saya bahas di kelas. Tanggal 30 Juni. Cat 1. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Selamat beristirahat, selamat sahur, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Silakan bagi yang mau logout dipersilahkan logout. Saya akan mengumpulkan screenshot dari whiteboard dulu ya. Jadi yang mau logout dipersilahkan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus 2X kali 5, terus 2 kali 3X.
3 kali 5, 2 kali 3x sampai kuadrat, 2 kali 5 lebih 10x, 3 kali 3x plus 9x, 3 kali 5 lebih 15, 6x kuadrat min x min 15. 6x kuadrat min x min 15. Jawabannya yang mana? Yang A. Bisa bisa diambil. Ini nggak ada di buku ya, nggak ada di buku. Ini di buku semester 1 yang terbaru tahun ini keluar. Tapi teman-teman karena ini buku semester 1 ya, semester 1 kurikulumnya yang terbaru. Jadi teman-teman itu belum mendapat materi ini, sedangkan di modul yang kalian terima itu kalian malah sudah dapat. Jadi saya tidak mengulang lagi masalah lingkungan ya, masalah perbandingan yang kayak kemarin, masalah segitiga, yang itu yang kalian belum dapat. Oke, 3A plus 2 dengan 12, 3A plus 2 bagi 5. Kalau soal kayak gini, yang pertama kalian lakukan, yang pertama kalian harus pikirkan, jangan takut gitu. Kalau takut nanti nggak dikerjain. Biasa aja kerjainnya seperti A per B kurang B per D berapa,